Sebelumnya, saudara, beberapa nama disebut-sebut sebagai menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala pada kabinet mendatang. Namun KPK memberi tanda merah pada calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Pengumuman Kabinet Kerja yang bersih pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala hingga kini masih dinantikan masyarakat. Jokowi sudah menyerahkan sebanyak 43 nama calon menteri ke KPK dan PPATK untuk diperiksa rekam jejaknya. Sejumlah nama disebut-sebut akan membantu Jokowi sebagai menteri. Di antaranya Menko Polhukam diisi oleh Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Lulusan terbaik Akademi Militer Angkatan 1970 ini banyak menghabiskan karir militernya di Kopassus. Darmin Nasution menjadi kandidat Menteri Perekonomian. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara ini pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak dan Gubernur BI. Mantan Ketua Tim Transisi, Rini Sumarno, dikabarkan menjadi kandidat kuat mengisi posisi Menteri BUMN. Rini merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati. Deputi Senior Gubernur BI Mirza Aditya Suara siang tadi dipanggil oleh Presiden ke Istana. Diperkirakan Mirza akan diplot untuk mengisi Menkyu. Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani juga disebut-sebut sebagai kandidat Menkyu, namun ia dikaitkan dengan kasus Bank Senturi. Putra sulung mantan Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie, menjadi kandidat kuat Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Seperti ayahnya, Ilham pernah bekerja di PT Dirgantara Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dikabarkan mundur dari bursa calon menteri karena ingin fokus pengurus partai. Jokowi memang mensyaratkan setiap menteri di kabinetnya harus mundur dari jabatan partai. Dari 43 nama yang diserahkan Jokowi, juru bicara KPK Johan Budi membenarkan ada sejumlah nama yang terindikasi terlibat korupsi. Tapi memang diinformasikan oleh pimpinan, dari sekian nama yang disampaikan itu ada catatan-catatan gitu loh, yang dikategorikan bergradasi tadi gitu. Yang oleh Pak Zulkarnain itu dilambangkan dengan warna itu. Untuk itu nanti ditindaklanjuti akan ditunda atau kayak gimana? Hasilnya untuk kemudian dilanjutkan ke Pak Jokowi, ada Pak Jokowi gimana? Nah, saya tidak tahu diskusi itu. Nah, tadi saya baru dengar juga bahwa nama-nama itu menurut Pak Jokowi catatan-catatan yang sudah itu akan menjadi catatan tersendiri buat Pak Jokowi. KPK memberi tanda merah pada calon menteri yang berpotensi jadi tersangka. Warna kuning tua untuk mereka yang diragukan komitmennya pada pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta kuning muda untuk nama calon menteri yang disebut dalam laporan pengaduan kasus korupsi dari masyarakat ke KPK. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.